Halo, bertemu lagi bersama saya Yoklina Devaduna Ninu. Untuk yang belum tahu tentang saya ini mahasiswi dari program studi pendidikan kimia. Saya berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sekarang saya berada di semester 5. Video ini merupakan tugas individu mata kuliah Biokimia 1. Dalam video ini, seperti yang kalian sudah lihat di judulnya, saya akan menjelaskan tentang regulasi aktivitas enzim. Regulasi aktivitas enzim adalah proses kerja enzim dalam tubuh makhluk hidup terhadap bahan makanan atau obat-obatan. Di sini saya menggunakan regulasi aktivitas enzimnya, yaitu kerja enzim untuk makhluk hidup terhadap obat-obatan. Contohnya yaitu penggunaan air kelapa muda bakar dengan madu sebagai obat cuci ginjal. Bahan aktif yang terkandung dalam air kelapa muda bakar dan madu ini adalah fosfat atau fosfatase. Dalam ginjal, enzim yang diproduksi adalah enzim renin. Enzim renin ini terdiri dari 406 asam amino dengan pra dan segmen pro, membawa 20 dan 46 asam amino masing-masing. Enzim renin memiliki rantai sepanjang 340 asam amino. Komposisi asam aminonya itu misalkan ada alanin, arginin, sistein, fenilalanin, metionin, leusin, ileusin, dan masih banyak lagi. Gugus fosfat akan berinteraksi dengan asam amino pada enzim renin. Di sini saya ambil contoh asam amino yang berinteraksi dengan gugus fosfat, yaitu fenilalanin dan metionin. Ketika aliran darah dalam ginjal berkurang, sel luxtaglomerular di ginjal mengubah prekursor prorenin yang sudah ada dalam darah menjadi renin yang langsung dilepaskan ke aliran atau sirkulasi darah. Gugus fosfat dari air kelapa muda bakar dan madu yang kita konsumsi akan berperan untuk mengganggu enzim renin, atau dia berperan sebagai penghambat. Gugus fosfat ini yang bertindak sebagai penghambat ini akan bersifat sebagai asam. Gugus fosfatnya itu dari asam fosfat, sedangkan asam amino yaitu di sini saya ambil fenilalanin dengan metionin bertindak sebagai basa. Nah, pada fosfat fosfatase ini terdapat perbedaan keelektronegatifan karena dia berperan sebagai asam. Maka ikatan antara O dan H ini akan putus, dimana H ini akan lepas sebagai H+ dan O ini sebagai O-. Mengapa putusnya ke O? Karena O ini lebih elektronegatif dibandingkan H. Kita lanjutkan ke asam amino, fenilalanin dan metionin. H+ atau gugus fosfat ini akan mereduksi ikatan peptida antara fenilalanin dan metionin, di mana terdapat perbedaan keelektronegatifan antara C dengan N, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga elektron ikatan antara C dan N ini putusnya ke N ini menjadi N- dan C ini menjadi C+. Kemudian H+ yang lepas dari fosfat ini, asam fosfat, akan berinteraksi dengan N-. Ini akan membentuk asam
jadi ikatan antara C dan N ini, ikatan peptidanya akan putus, akan membentuk satu gugus asam amino yang baru. Kemudian omin dari asam fosfat akan berikatan dengan C+, membentuk senyawa fenilalanin dengan yang berikatan dengan fosfat, atau kita kenal dengan nama fosfoprotein. Kemudian pada metionin ini NH tadi berikatan dengan H, membentuk NH2 lagi. Dia akan membentuk satu gugus asam amino yang baru. Nah, ya, hasil reaksi ini di dalam ginjal akan menyebabkan darah ini menjadi lebih bersih. Seperti saya sampaikan tadi bahwa campuran kelapa muda dan madu bakar ini kan adalah obat cuci ginjal. Jadi otomatis darah yang dihasilkan oleh ginjal itu akan menjadi lebih bersih. Ketika darah bersih, maka tekanan darah ini akan terkontrol. Kemudian mengurangi resiko gagal ginjal, gagal jantung, dan juga efek berbahaya dari diabetes atau adanya lemak, ya, penumpukan lemak. Saya rasa sekian dulu penjelasan saya tentang regulasi aktivitas enzim. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan pada penjelasan saya tentang materi ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.